Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ayusri di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 1 atau kelas 10 SMA. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan dipersiapkan bukunya, silahkan juga dipersiapkan diri kalian ya. Dimanapun anak-anak berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sebelumnya tolong link absensi harus diisi ya, jadi nanti Ibu akan rekam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini mudah dipahami dan mudah dipahami. Sudah bisa dimulai anak-anak ya? Oke, jadi pada 2 minggu lalu ya tepatnya, kita sudah membahas tentang biaya produksi kerajinan dan benda sebenarnya ya. Jadi pada kali ini kita lanjutkan. Terakhir rasanya itu sampai di perumusan penghitungan baik itu biaya variabel, kemudian BEP, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini Ibu langsung buatkan contoh dari penggunaan perumusan tersebut. Baik anak-anak, ya jadi ini peta konsep kita sama seperti 2 minggu lalu. Nah, di mana kegiatan pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang perhitungan biaya produksi kerajinan inspirasi non-benda. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat melakukan perhitungan biaya produksi kerajinan inspirasi non-benda. Ya, jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perhitungan biaya produksi itu adalah hal yang sangat penting. Mengapa anak-anak? Ya, karena akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya harga jual produk yang kita buat. Kemudian biaya produksi itu akan dibebankan kepada konsumen nantinya. Setiap pembiayaan akan dihitung, kemudian akan dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi sehingga muncullah harga jual. Jadi jangan sampai nanti kita salah dalam menentukan harga jual. Ingat, kita tidak boleh menjual produk kita itu terlalu tinggi dari harga jual kita. Ya, jadi memang boleh menentukan laba, mendapatkan laba, tapi tidak boleh juga terlalu tinggi. Nah, anak-anak agar lebih paham, silahkan diperhatikan contoh berikut. Ya, yang pertama yaitu tentang harga jual produk. Di sini Ibu contohkan ada seorang pengrajin miniatur rumah gadang mendapat pesanan produk sebanyak 100 buah per minggu. Biaya peralatan dan mesin sebanyak 15 juta, bahan baku yang diperlukan dalam jumlah banyak dan biaya yang dikeluarkan sebanyak 5 juta. Kemudian biaya operasional yang tidak terduga dari produksinya sebanyak 1 juta atau di sini disebut biaya overhead ya. Kemudian kalian disuruh menghitung berapakah harga jual dari miniatur tersebut dan berapakah biaya variabel per unit produk miniatur tersebut. Nah, agar lebih mudah silahkan dikumpulkan dulu biaya apa saja yang ada pada soal. Ya, jadi yang pertama ada biaya tetap yaitu 15 juta, kemudian biaya variabel ada 5 juta, biaya overhead atau biaya yang tak terduga yaitu 1 juta, kemudian jumlah produk yang dibuat yaitu 100 pieces per minggu. Nah, di mana tadi yang ditanyakan itu adalah harga variabel per unit dan harga jual produk. Ya, jadi kita bahas yang pertama yaitu tentang harga variabel per unit di mana dirumuskan dengan biaya variabel dibagi dengan jumlah produk yang dibuat. Ya, jadi didapatkan 5 juta dibagi 100 pieces sehingga mendapatkan hasil 50.000 per pieces. Kemudian yang kedua yaitu menentukan harga jual. Ya, jadi harga jual produk atau HJP ya, disingkat HJP, di mana dirumuskan dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dibagi dengan jumlah produk yang dibuat. Ya, jadi kalian jumlahkan dulu di sana harga biaya tetap ditambah biaya tidak tetapnya. Jadi 15 juta ditambah dengan biaya tidak tetap atau biaya variabel dan biaya overhead ya. Jadi ditambahkan, oh ini kurang ya. Ya, anak-anak, jadi untuk HJP itu dirumuskan atau harga jual produk itu dirumuskan dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dibagi dengan jumlah produk yang dibuat. Nah, kita hitung dulu ya untuk yang dalam kurung ini, biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Nah, biaya tetapnya kan 15 juta.
biaya tidak tetap itu adalah biaya variabel dan biaya overhead ditambahkan atau dijumlahkan sehingga mendapatkan 21 juta, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dibuat yaitu sebanyak 100 ini ya. Jadi 21 juta dibagi dengan 100 pieces maka menghasilkan harga jual produknya itu adalah sebesar 210.000 per pieces atau per produk. Baik anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian Ibu lanjut untuk yang nomor 2 yaitu kita menentukan break even point ya atau BEP. Di mana BEP itu adalah dalam posisi tidak untung ataupun tidak rugi anak-anak ya. Nah, di mana ada Andika, seorang pemahat patung, memproduksi patung dengan jumlah yang banyak. Kemudian ia memiliki persediaan stok barang dan ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Penjabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut, di mana ada biaya tetapnya totalnya 50 juta, kemudian biaya variabel per unitnya 30.000, harga jual per unitnya 50.000, dan keuntungan yang diinginkan adalah 20 juta, ya dia ingin untung 20 juta. Nah, di mana yang pertama itu disuruh carilah nilai break even point-nya. Ya, kita cari nilai dari BEP-nya terlebih dahulu. Nah, saat nilai break even point-nya sudah diketahui, maka kita selanjutnya dapat mengetahui juga nilai dari margin kontribusi. Ya, jadi break even point itu tadi yang nilainya 50 juta. Ya, 50 juta ya. Jadi ini biaya tetapnya ya, di mana biaya tetapnya itu 50 juta, ini rumusnya ya, break even point itu biaya tetap, total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusinya. Ya, jadi margin kontribusi ini dicari dengan rumus total sales dikurangi biaya variabel. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, break even point sama dengan 50 juta dibagi 50.000 dikurangi 30.000. Total sales dan biaya variabelnya sudah diketahui di sini ya. Nah, ini variabel dan salesnya. Oke, dimasukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan 50 juta dibagi dengan 20.000. Karena 50.000 dikurangi 30.000 dapatnya 20.000, sehingga hasil akhirnya dari break even point itu adalah 2.500 unit. Nah, artinya Andika harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian, tetapi jika hanya menjual 2.500 unit, Andika juga tidak akan memperoleh keuntungan, sehingga BEP-nya itu 2.500 unit, dia intinya dia tidak untung ataupun dia tidak akan rugi. Ya, itu kan pengertian BEP, jadi diingat lagi ya. Baik, Ibu lanjut. Poin penting selanjutnya bagi Andika yang mengawasi produksi adalah menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya. Kendalanya, semua biaya baik itu biaya tetap ataupun biaya variabel harus dengan jenis mata uang. Ya, jadi BEP dalam rupiah. Ya, kalau ini kan dalam unit ya, BEP dalam unit, kemudian BEP dalam rupiah itu dirumuskan dengan harga jual per unit dikali BEP unit. Ya, jadi 50.000 harga jual per unitnya ya, kan udah ada di sini ya, harga jual per unit 50.000, kemudian dikali dengan BEP per unit yang tadi kita cari yaitu 2.500, sehingga dikalikan maka BEP-nya adalah 125 juta rupiah, di mana BEP itu tadi kan kembali lagi bahwa tidak mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Jadi dia BEP-nya adalah sebesar 125 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang merupakan poin penting dalam perhitungan break even point atau BEP adalah bagaimana menerapkan BEP untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan dengan menggunakan break even analisis. N unit yang dibutuhkan sama dengan 20 juta dibagi margin kontribusi. Ya, 20 juta ini tadi adalah nilai dari keuntungan yang diinginkan karena dia Andika ingin untung 20 juta. Ya, sehingga 20 juta dibagi margin kontribusi ditambah break even point unit, di mana
20 juta dibagi dengan margin kontribusinya tadi dapatnya 20.000 ya. Ya, yang margin yang ini, margin kontribusinya. Ya, 20.000 kemudian ditambah dengan unitnya tadi, unitnya yaitu 2.500. Jadi 20 juta dibagi dengan 20.000 dapatnya 1.000 ditambah dengan 2.500.000 sehingga N unitnya itu adalah dapatnya 3.500. Nah, dengan menggunakan korelasi dari metode BEP dan break-even point analysis, Andika dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus dijual agar ia mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Nah, dalam kasus ini Andika kan harus menjual 3.500 unit agar memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Tadi dia inginnya kan 20 juta ya untungnya, sehingga dia harus menjual unit itu sebesar 3.500. Nah, break-even point itu berguna untuk menganalisis studi kelayakan sebuah aktivitas usaha dalam perencanaan bisnis. Selain itu, BEP juga berfungsi sebagai landasan strategi penjualan, misalnya penentuan harga barang, pengambilan keputusan, dan metode produksi. Ya, mudah-mudahan dipahami anak-anak ya. Nah, kemudian Ibu buatkan juga contoh berikutnya yang nomor 2, yaitu tentang contoh perhitungan. Ya, kalian simak di mana untuk memproduksi suatu barang, pengusaha mengeluarkan biaya tetap sebesar 1 juta rupiah dan biaya variabel rata-rata sebesar 400.000 rupiah. Apabila harga jual 500.000 rupiah, maka produksi minimal untuk dapat mencapai titik impas adalah titik. Nah, di sini pada soal nomor 2 yang ditanya itu adalah Ki BEP. Ya, titik impasnya. Di mana diketahui TFC-nya itu sebesar 1 juta rupiah, ya, biaya tetapnya, kemudian biaya variabel rata-ratanya itu 400.000 rupiah, P-nya itu sebesar harga jual price-nya itu sebesar 500.000 rupiah. Anak-anak disuruh menghitung Ki BEP-nya. Maka dirumuskan Ki BEP itu adalah TFC per dalam kurung P dikurangi ABC. Nilainya semua sudah ada di sini, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi 1 juta rupiah dibagi dengan 500.000 dikurangi 400.000. Ya, ini kan 500.000 dikurangi 400.000 kan dapatnya 100.000. Kemudian 1 juta dibagi 100.000 dapatnya 10. Sehingga maka produksinya itu adalah minimal dia harus 10 agar mencapai titik ini. Oke, Ibu lanjut anak-anak ya untuk soal yang nomor 3, contoh yang nomor 3. Nah, di sana diketahui ada jumlah barang yang diproduksi yaitu 100 pieces. Kemudian ada biaya tetap sebesar 100.000. Kemudian ada biaya variabel sebesar 10.000 dan ada harga barang sebesar 5.000. Nah, di situ kita disuruh menentukan laba dari perusahaan. Ya, kalian buat diketahuinya nilai Ki atau unitnya itu adalah 100 pieces, kemudian FC atau biaya tetapnya itu adalah 100.000 ya biaya tetapnya, kemudian VC atau harga atau biaya variabel yaitu 10.000, kemudian price atau harga barang itu adalah 5.000. Yang ditanya itu adalah laba atau L. Di mana rumus untuk mencari laba itu adalah P dikali Q dikurangi FC ditambah VC. Kalian masukkan ke dalam rumus 5.000 dikali 100 dikurangi 100.000 ya, FC-nya 100.000 ditambah VC-nya 10.000. Ya, jadi 5.000 dikali 100 kan 500.000. Kemudian 100.000 ditambah 10.000 kan 110.000. 500.000 dikurangi 110.000 sehingga menghasilkan 390.000. Nah, inilah labanya. Oke, anak-anak, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, kemudian mudah-mudahan dari pemaparan tadi mudah dipahami, mudah dimengerti. Tapi kalau nanti ada yang tidak dimengerti, silahkan bisa chat Ibu di WA. Nah, untuk Ibu tahu apakah anak-anak memahami atau tidak, seperti biasa Ibu buatkan nanti soal. Ya,
Nah, apa sih rangkuman dari pembelajaran kita pada kali ini? Ya, jadi anak-anak bisa menentukan komponen biaya produksi, ya, di mana komponen biaya produksi itu mempengaruhi harga jual produk. Kemudian break even point dihitung untuk mengetahui produksi yang dilakukan mengalami kerugian atau profit. Kemudian yang nomor 3, komponen produksi harus benar-benar terinci agar tidak terjadi kesalahan menghitung. Dan yang terakhir, break even point dihitung untuk mengetahui jumlah per unit yang seharusnya diproduksi dengan modal yang sudah dikeluarkan. Ya, ini latihan soalnya ya, silahkan dikerjakan. Ada 2, masing-masing itu seperti contoh pada nomor 2 dan nomor 3. Ya, sama persis, cuman angkanya yang diganti. Mudah-mudahan bisa ya anak-anak ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk kesempatan pada kali ini. Kita nanti ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, selamat belajar anak-anak. Sampai ketemu lagi. Bye.